Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Feni dan juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Yasmin Putri, NPM 20.102.0036, dan juga teman saya, Mas Kifari Yusuf Adrian, NPM 19.01.02.0003, akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan syariah. Untuk konsep analisis laporan keuangan syariah sendiri adalah penguraian pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain, baik data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan yang lebih dalam dan sangat penting dalam menghasilkan keputusan yang tepat. Nah, konsep dan analisis laporan keuangan syariah sendiri mempunyai arti, yaitu untuk mengubah data laporan keuangan menjadi sebuah informasi yang detail yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Metode dan teknik analisis yang digunakan. Nah, metode dan teknik analisis laporan keuangan itu merupakan hal yang digunakan untuk menentukan serta mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga dapat dimengerti oleh para pemakai informasi serta dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sebelum menganalisis laporan keuangan, ada baiknya kita memiliki penguasaan terhadap beberapa hal. Yang pertama, memiliki penguasaan terhadap cara menyusun laporan keuangan. Yang kedua, konsep, sifat, karakteristik laporan keuangan yang akan kita analisis. Yang ketiga, teknik analisis yang akan digunakan. Nah, meliputi analisis rasio, analisis tren, dan juga coming size. Dan yang terakhir, segmen dan sifat bisnis itu sendiri, serta situasi lingkungan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Nah, untuk teknik analisis yang pertama yaitu menggunakan analisis rasio. Sebenarnya apa sih analisis rasio itu? Analisis rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan ke pos yang lain yang mempunyai hubungan yang relevan dan juga signifikan. Nah, analisis rasio merupakan proses yang sangat penting dalam melakukan analisis kondisi keuangan perusahaan karena dapat menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos yang lain. Tentunya dalam menggunakan teknik analisis rasio ini ada keunggulan dan juga ada keterbatasan. Nah, keunggulannya apa saja? Yang pertama, dengan menggunakan analisis rasio, itu rasio sendiri kan merupakan angka-angka ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan juga lebih mudah untuk ditafsirkan. Yang kedua merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang rinci dan juga rumit. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan kita di tengah industri yang lain. Nah, di samping itu terdapat juga keterbatasan ketika kita menggunakan analisis rasio. Keterbatasannya yang pertama, terdapat kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya. Yang kedua, keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan itu juga kelak akan menjadi keterbatasan teknik seperti ini. Dan yang ketiga, jika untuk menghitung rasio datanya tidak tersedia, maka akan kesulitan juga data untuk menghitung rasio. Nah, jenis-jenis rasio ada 3 macam yang akan saya dan juga partner saya bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik itu kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Nah, rasio likuiditas perusahaan itu akan dikatakan baik apabila memiliki rasio di atas 1,0. Sebaliknya, jika mempunyai rasio likuiditas di bawah 1,0, maka perusahaan tersebut bisa dinyatakan mengalami likuiditas atau terkendala dalam hal pemenuhan kewajiban. Nah, jenis-jenis rasio likuiditas sendiri, yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Rumus untuk menghitung rasio likuiditas menggunakan rasio lancar itu rumusnya yang pertama, aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar nanti dikalikan dengan 100%. Untuk jenis rasio likuiditas yang kedua yaitu rasio cepat atau quick ratio. Rumusnya aktiva
kurangi dengan persediaan, nanti dibagi dengan hutang lancar, dan dikalikan 100%. Yang ketiga, rasio kas atau cash ratio, itu rumusnya kas ditambah dengan surat berharga, dibagi dengan hutang lancar, dikali dengan 100%. Yang keempat, selanjutnya yaitu rasio rentabilitas. Nah, untuk rasio rentabilitas ini akan dijelaskan oleh Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Givari Yusuf Adrian ingin melanjutkan materi dari presentasi dari Mbak Yasmin, yaitu tentang rasio rentabilitas. Di mana rasio rentabilitas adalah alat ukur untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Rasio rentabilitas bisa digunakan untuk mengukur pada saat pengambilan suatu keputusan tentang masalah pemenuhan kebutuhan keuangan perusahaan. Perusahaan bisa memutuskan untuk menggunakan bantuan modal asing secara kredit atau dengan menggunakan modal sendiri. Nah, di sini ada 5 cara dalam menghitung rasio rentabilitas. Yang pertama itu dengan menggunakan profit margin ratio. Bisa dihitung dengan cara menggunakan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Yang kedua, di sini ada return on investment atau ROI, di mana perhitungannya itu bisa dilakukan dengan cara laba bersih setelah pajak dibagi dengan investasi dikali 100%. Untuk yang selanjutnya, yaitu net profit margin, di mana net profit margin ini bisa dihitung dengan cara laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang keempat, itu ada gross profit margin, di mana cara menghitungnya yaitu bisa dilakukan dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Kemudian, yang terakhir, yaitu return on asset, yaitu bisa dihitung dengan cara EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Kemudian rasio aktivitas. Rasio aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Dengan kata lain, rasio aktivitas atau activity ratio adalah rasio keuangan untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengelola asetnya. Nah, di sini ada jenis rasio aktivitas. Yang pertama, rasio perputaran total aset, di mana cara menghitungnya yaitu bisa dilakukan dengan cara penjualan bersih dibagi dengan total aset rata-rata. Yang kedua ada rasio perputaran aset lancar, di mana cara menghitungnya yaitu bisa dilakukan dengan cara penjualan bersih dibagi dengan aset lancar rata-rata. Yang ketiga ada rasio perputaran modal kerja, di mana cara menghitungnya bisa dilakukan dengan cara penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata. Yang keempat, rasio perputaran piutang, di mana bisa dilakukan dengan cara menghitung penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang bersih. Kemudian yaitu ada analisis tren. Teknik analisis tren biasanya digunakan untuk menganalisis laporan keuangan meliputi minimal 3 periode atau lebih dengan menggunakan angka indeks teknik analisis tren yang dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui rentang perjalanan yang sudah lalu dan memproyeksi situasi dari suatu masa ke masa berikutnya. Sebelum menggunakan analisis tren, perlu ditentukan angka indeks dengan menggunakan rumus berikut, yaitu tahun pembanding dibagi dengan tahun dasar dikali dengan 100%. Di sini ada contoh dari laporan laba rugi komparatif. Kemudian, analisis common size. Common size analysis atau analisis ukuran umum adalah analisis laporan keuangan dengan membandingkan item-item dalam laporan keuangan sebagai presentase item kunci seperti aset dan pendapatan. Dalam laporan laba rugi, akun-akunnya dibagi dengan pendapatan, sedangkan diraca setiap akun dibandingkan dengan total aset. Analisis ukuran umum yang juga disebut analisis vertikal memfasilitasi perbandingan suatu periode ke periode lain dan membantu mengidentifikasi tren. Untuk beberapa item, analisis ini akan menghasilkan sejumlah rasio utama seperti rasio ekuitas atau total aset, rasio liabilitas atau total aset, rasio margin laba bersih, margin laba kotor, margin laba operasi, dan margin laba sebelum pajak.
Walaupun analisis ukuran umum tidak memberitahu kami seluruh kisah di balik keuangan perusahaan, analisis ini mengarahkan kita ke arah yang benar dan mendorong kita untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dalam menilai kinerja operasi perusahaan selama periode tersebut dan mengevaluasi prospeknya ke depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan yang kami perbuat dalam mempresentasikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.